Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara mendengar bahwa orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, mau menjadi muridnya, harus membenci keluarganya? Wah, kan Tuhan Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Kita harus menghormati orang tua. Kita harus mengasihi, bahkan musuh aja harus kita kasihi. Ya, kenapa kok harus membenci orang tua? Saudara, ada ayatnya. Saya akan membacakan ya dari Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, lalu siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, gimana ya? Kok kelihatannya kejam atau egois gitu? Tuhan ada yang bilang begitu ya. Nah saudara-saudara, jadi saya kasih contoh demikian ya. Memang ada salah pengertian ya, masa mesti membenci orang tua, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Jadi ikut Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawa ya, menyerahkan hidupnya kalau mau jadi muridnya. Lalu saya berikan contoh ini karena waktu mengajar sekolah minggu ya tentu kita ada diskusi ya. Jadi kita bagaimana caranya mengerti ayat-ayat ini. Ada seorang gadis, dia ingin melayani Tuhan karena dalam hidupnya dia coba bersaksi, gagal. Dia coba banyak yang dia lakukan untuk melayani Tuhan, tapi dia merasa kok nggak mampu ya. Kok ini dia sudah setia tapi dia mau mengabarkan Injil, dia cerita sama familinya, dia cerita sama orang tuanya. Wah, mereka tidak pedulikan dia dan dia merasa tidak berhasil. Lalu dia ambil keputusan, saya harus belajar. Saya harus ke seminari, sekolah teologi supaya saya dibekali untuk menjadi hamba Tuhan dan bisa memenangkan jiwa. Lalu dia ke seminari belajar. Orang tuanya yang mampu sekalipun tidak mengizinkan, tapi lama-kelamaan ibunya mengizinkan, tapi ayahnya masih tidak mengizinkan. Tapi akhirnya dia tetap mau belajar di sekolah teologi atau seminari. Nah, pada akhirnya dia sekolah di seminari, ada sebagian harus membayar ya, membayar makan, tempat tinggal. Tapi pada waktu itu dia dapat beasiswa dan hanya membayar uang makan. Nah, pada mulanya dia punya uang, lama-lama uangnya habis, tapi orang tua tidak mau mengirimi uang. Kakaknya tidak. Gereja mau memberikan, tidak boleh. Ya, karena orang tua ingin supaya dia pulang. Kalau tidak punya uang, pasti dia pulang. Tapi ternyata tidak pulang. Si gadis ini terus belajar dan ya akhirnya dia dapat pekerjaan di seminari, menjadi sekretaris, tapi hanya dapat gajinya untuk uang makan saja. Nah, pada waktu saya ceritakan begini, inilah yang namanya memikul salib dan mengikut Tuhan, mau jadi murid Tuhan. Jadi dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan saudara-saudaranya. Jadi maksudnya di sini bukan membenci ya, tapi istilahnya tuh seperti membenci. Maksudnya memprioritaskan untuk Tuhan. Ya, dia tetap hidup, dia tetap mengasihi orang tuanya, saudara-saudaranya. Ya, walaupun tidak diberi uang, ya dia tetap mendoakan. Dia juga ya maksudnya meninggalkan, tapi bukan berarti benci, hanya karena dia mau belajar, dia mau sekolah, mau mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan.
Ya saudara, jadi itulah memikul salib. Karena mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan sampai ya dia harus hidupnya lumayan menderita karena kemana-mana tidak punya uang ya harus jalan kaki. Tapi ya karena tekadnya dia tidak takut. Ya, jalan kaki nggak apa-apa. Sepatunya juga tidak rusak seperti orang Israel pada waktu keluar dari Mesir ya, berjalan sebegitu lamanya berpuluh-puluh tahun katanya bajunya tidak robek, kaki sepatunya juga tidak habis ya. Jadi begitulah saudara, mungkin ini menjadi perenungan buat kita. Maksud Tuhan itu apa? Jadi bukan disuruh membenci, nggak bicara, kita sakit hati, bukan begitu ya. Tetapi berani tetap mengutamakan melayani Tuhan walaupun ya harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan orang tua. Begitu. Jadi itulah salibnya, memikul salib. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan keberanian kepada orang yang mau mengikut Engkau dan bahkan harus meninggalkan keluarganya, setia kepada Tuhan, taat, dan menjadi murid Tuhan. Kiranya Tuhan perenungan ini dapat memberi pencerahan kepada orang yang mendengarkan, kepada orang yang mempelajari firman-Mu, agar tidak takut ikut Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya sudah mengorbankan anaknya sendiri untuk mati di salib bagi kami. Biarlah kami juga berani memprioritaskan melayani Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, marilah kalau di antara saudara punya anak, atau siapa yang ingin, keluarga saudara ingin melayani Tuhan, jangan dikira bahwa mereka itu tidak mengasihi saudara. Tetapi mereka mau memprioritaskan untuk melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara terus. Jangan khawatir, Tuhan yang memiliki seluruh muka bumi, alam semesta ini, dia bisa memelihara. Dia memelihara juga orang yang meninggalkan keluarganya, melayani Tuhan. Demikian saudara-saudara, tua muda semua boleh melayani Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.